Idan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Pak, tahu enggak betapa perjalanan saya capek sampai ke sini? Saya dari Makassar, naik mobil ke Pindrang, karena acara saya tadi pagi di kantor Bupati Pindrang. Naik mobil lagi ke Parepare, naik mobil lagi ke sini, berjam-jam baru sampai. Kenapa saya paksakan datang ke sini? Karena saya menghormati undangan Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong hargai itu perasaanku. Kalau saya ceramah simpang itu HP cilaka. Serius, jangan ketawa, serius kayak ini. Jangan mau siaran langsung. Kalau kau siaran langsung nanti ada kesalah ngomong saya viral lagi. Kita mau dengar ceramah Ustadz kalau pulang gampang. Gimana caranya? Buka ke YouTube. Tulis Dasat Latif, ceramah Isra Mi'raj Wajo, keluar mini di sini. Kalau kau rekam sendiri, gambarnya tidak bagus karena HP-mu sudah kabur. Nonton kok? Sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share. Ya? Jelas ya? Simpan HP. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Pak Bupati mohon izin. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga. Ada semua dosa tak. Lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Ketika ditimbang dosanya dengan kebaikannya. Amalak madecenna siba amalak maja. Itimbangi. Ternyata matanai amalak madecenna daripada dosa-dosana. Namomi selisihnya 0,1%. Jadi ketika Bapak ditimbang pahalanya, lebih banyak pahala. Mega dosana, tapi mega pia malakna. Lebih masuk ke surga. Sekarang pahala Bapak-Bapak kita hitung. Siapa yang tahajud tadi malam? Tidak ada. Siapa yang puasa Senin Kamis kemarin? Tidak ada. Siapa yang haji tiap tahun? Tidak ada. Siapa yang baru pulang umroh? Tidak ada. Lalu kalau itu ji pahalamu mau masuk surga, dena gena. Maka ketika kumpul seperti ini, kasih banyak amalmu dengan bersalawat. Tadi adik-adik remaja kita berhabsi salawat, tapi lebih banyak yang sibuk sama video. Maka saya mau ajak kisah salawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya perempuan daripada laki-laki. Bisa? Bisa. Bapak-bapak diam, kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo Bu, jangan mau kalah sama suami. Salawat, ikut sama saya Bu. Yuk. Sholatul. Ayo, yang di atas. Yang di atas, ayo. Ala toha. Yang di atas, yuk. Salatullah ala Yasin. Nilainya 7,9. Nah, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak. Ayo Pak, ajak tanpa kasih Riki. Ayo, ayo. Kasih keluar suaranya Pak. Yuk. Salamullah ala toha
Salatullah ala Yasin. Asal. Nilainya 10,5. Ngomong ku sayuri. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Pak Bupati, Bapak Dr. Haji Amran, yang saya hormati, dan seluruh aparat sipil, polisi, tentara yang hadir di tempat ini, anggota DPR yang hadir di tempat ini, saya mohon maaf tidak sebut satu-satu, samping karena keterbatasan waktu, juga karena saya tidak tahu nama tak. Nah, dalam Islam ada 2 nama tahun yang aneh-aneh. Kenapa aneh? Lain-lain. 1, tahun gajah. As-Sujajina Nabitta. Yang kedua, tahun duka cita. Mamiraja'na Nabitta. Kalau maulid digambarkan dalam lagu, pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Itu maulid. Kalau Isra Mi'raj, lagunya apa? 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu lagunya ibu-ibu zaman dulu. Kau makelong ibu-ibu Riolo, ada dakwah di dalamnya, ada sejarah. Ditanya, tanggal berapa Isra Mi'raj? 27 Rajab. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagu dulu. Ibu-ibu dulu. Tidak ada majelis talimnya dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kanan, dongo. Ada tom itu majelis talim, senam, majelis talim bede. Tiap bulan ikut pengajian, baju seragamnya bagus, tapi dia senam di depannya lakinya orang. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Kan lama solang. Ini ibu-ibu sekarang. Kalau ibu-ibu dulu kan bagus lagu-lagunya. Nah, kenapa disebut tahun duka cita ya Mamirajae? Maga ne asangi tahu apa bahasa Bugisnya duka cita? Mesti jawana Nabitta. Kenapa? Karena ada 2 orang yang mencintai dan dicintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Meninggal Siti Hadijah, mesti jawana Nabitta, sampai Nabi bersabda, kalau ada seorang perempuan meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri istri penghuni sorga. Saya ulang ibu, angkalinge madecet-deceng, oi bu, makane Nabitta, ya ko angka makundrai mate, nah mesti nyawana lakena, nah ngeret teruk decet-decet na lakena, maka itu ciri-ciri penghuni sorga itu yang meninggal. Jadi kalau ibu-ibu lebih dulu meninggal, Nabilan suami tahu, kenapa cepat sekali meninggalin istriku? Meskipun dia bau muluna, tapi ku sayangi. Rasanya tidak bisa hidup ini tanpa istri saya. Baik sekali sifatnya Ustaz. Calon penghuni surga itu. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kantor berteriak, "Merdeka!" Calon penghuni neraka itu. Kada tahu itu perempuan akal-akala Satpol PP. Periksa terus HP-nya suaminya. Bagaimana ndak turun kena COVID suamimu? Kenapa bisa Ustaz? Setiap kau periksa HP-nya suamimu pasti turun imunnya. Tasil mat. Nah, ketika Nabi sedih, ditinggal istri tercinta, maka dari pungan laut ta'ala, Jibril, lawan mai.
Jibril, sini kamu. Turun kau jemput kekasihku Muhammad alaih. Bawa jalan-jalan, saya mau hibur dia. Masya Allah. Nabi berduka, diundang oleh Allah untuk ketemu. Masya Allah. Saya saja pernah dapat undangan ceramah di istana wakil presiden. Itu undangan, saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua pokok di kampung. Hei, wakil presiden. Kita kok cule capok. Coba. Itu baru wakil presiden ngundang, sudah bangga. Bayangkan kalau Pak Bupati, alena beliau na undaki, na kiriga ki sura, na tiwika ki ajudanna, na undaki Pak Bupati lo bola jabatangin mandre. Deh. Masan nan nyawai Pak. Padahal Pak Bupati paling lama 10 tahun. Kalau untung. Kalau tidak 5 tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi baik ini Pak Bupati, baik. Begitu beliau tahu meskipun tidak diundang secara resmi, beliau tahu ada Ustadz Das'ad Latif, jam 5 kasihan dia sudah tunggu saya. Menunggu ulama bukan artis. Bagus ini Pak Bupati. Alhamdulillah. Kan nama Pak Bupati. Kalau tadi kita bilang jam 9, kalau mau maki jalan maki. Udah. Karena beginilah risikonya jadi bupati, banyak kesian kegiatannya. Jadi kalau beliau nanti izin pergi, jangan lagi bilang, Pak Bupati nak tinggalkan. Tidak, di tempat lain juga dibutuhkan. Kan sekarang giliran Pak Ustadz, beliau sudah sambutan tadi dan sambutannya luar biasa. Batina mak ganti. Nah bilang di kampungku, nah cucu kak materu. Ya rona tanya nama cucu masopa. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, ketika Nabi sedih, diundang. Saya tidak usah cerita panjang lebar tentang Isra Mi'raj karena Bapak semua sudah tahu ceritanya. Diundang dan dikasih hadiah apa? Bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, tapi diundang untuk dikasih apa? Sholat. Sempajan 5 waktu. Maknanya, ketika ada masalahmu, Allah prioritaskan jalankan apa? Jangan kau tinggalkan Allah. Ada masalahmu, jangan kau jauhi Allah. Ada masalahmu, pacari Allah, dekati Allah. Bagaimana cara dekati Allah? Paling penting, paling utama, sholat 5 waktu. Nabi lagi ada masalah, lagi berduka ditinggal istri, lagi berduka ditinggal kakek beliau. Allah kasih, Muhammad sini, saya kasih kau hadiah. Apa? Sholat 5 waktu. Berarti kalau ada masalah Pak, pakai sini sampajat. Ada di sini tidak ada masalahnya? Ada? Muka-muka pun masalah sama saya ini. Siapa paling banyak masalahnya di tempat ini? Siapa? Pak Bupati. Kenapa paling banyak masalahnya? Melaksanakan janji-janji kampanye. Kapan lagi kita nasihati bupati? Kalau kau kan tidak bisa kau nasihati bupati. Kalau saya marah, biar ini marah saya pulang nanti selesai. Semua punya masalah. Pak Andi, ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Ustadz Das'ad, banyak masalah Pak. Diundang ceramah, ditinggal mobil di tengah hutan. Diundang ceramah, berapa jam naik speed? Paling 2 jam, paling lama 3 jam. Ternyata 9 jam. Diundang ceramah, Ustaz saja dulu yang bayarkan tiket, nanti kami ganti. Sudah kita pulang, tidak ada ganti-ganti tiket. Semua itu masalah. Ada juga masalah kalau diundang kita di kantor pejabat, kantor-kantor pemerintah. Lain di tanda tangan, lain isi amplop. Biasa nakal begitu. Nah kasih tanda tangan kosong. Langsung aku bilang, tulis memang di situ angkanya deh. Nanti beda kau transfer lain, kau tuh teken di sini. Kau kurangi 0-1, boy besar.
Semua ada masalah. Apalagi masalah? Masalah paling besar buat kami ini para pendakwah, hampir tidak pernah di rumah. Saya tinggalkan istri, hanya tinggal sampai 2 jam pergi lagi. Saya pulang nanti ini paling sampai di Makassar jam 4. Jam 6 ke bandara lagi. Sering tinggalkan istri. Sering tinggalkan anak, sering tinggalkan keluarga. Lagi dalam perjalanan tiba-tiba dapat telepon, Malasen dok. Gelisah kita mau pulang tapi jamaah juga menunggu. Semua orang ada masalah. Masalah paling berat buat sekarang saya Pak Bupati, banyak janda-janda curhat. Nih kenapa kau yang ribut? Tapi Pak Ustaz, saya baru meninggal suamiku. Kasihlah doa-doa penenang. Saya balaslah, saya kasih doa-doa dan ayat-ayat supaya tenang hatinya. Lama-lama Anda bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Solat. Kenapa penting solat? 1. Solat adalah rukun Islam. Artinya apa? Tanda keislaman kita. Ngaku Islam atau tidak, solat adalah penentunya. Bahkan makanya Nabita, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah solat. Ketika kau tidak solat, kapereko. Kodema sampaya makanya Nabita, kapereko. Kafir itu bukan sekedar keluar dari Islam. Kafir itu bukan sekedar tidak percaya kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biar kau ucapkan syahadat, kau yakin tentang 2 kalimat syahadat, tapi kau tidak sholat, kata Nabi, kau kafir. Tuh. Jadi kalau ada yang bilang, oh, tidak penting sholat, yang paling penting hatimu dong. Tanya siapa nabinya. Di mana dia dapat dalil itu? Kalau orang bilang yang penting hatimu baik, maka orang pertama tidak sholat Nabi. Adakah yang kalah kebaikan hatinya Nabi? Tapi Nabi baik akhlaknya, bagus hatinya, beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Jadi penting sholat. Kenapa penting? Karena dia adalah tanda keislamanmu. 2. Kenapa penting sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Bapak haji masih boleh ada kegiatan lain. Pergi haji sambil dagang, boleh. Pergi haji lagi tawaf nyanyi, boleh. Tawaf sambil nyanyi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Boleh. Puasa sambil dagang, boleh. Menjelang buka puasa kau jual jalan kote, boleh. Sah puasamu. Bahkan kau sambil nyanyi nunggu buka puasa, boleh. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda, boleh. Sah puasamu. Bayar zakat sambil nyanyi, boleh. Tabe, Pu Imam, sakaku sah. Tapi sholat, boleh enggak sholat? Allahu Akbar. Berapa harganya telurmu? Tunggu dulu, 450 itu. Enggak bisa. Boleh enggak kau sholat sambil menyanyi? Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Beleng-beleng. Nah, kenapa penting sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaanmu kepada Allah. Maknanya apa? Bapak tidak puasa, tetap Islam. Bapak tidak haji, tetap Islam.
Bapak tidak bayar zakat, tetap Islam. Tapi ketika kita tidak sholat, buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda umat Muhammad itu ruk'an sujada. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Maka Bapak Ibu, selesai Isra Mi'raj, perbaiki sholat. Ustadz, kenapa ini anakku nakal? Lihat sholatnya. Kenapa ini istriku tidak mau nurut? Lihat sholatnya. Kenapa ini bisnisku gagal terus? Lihat sholatnya. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Tidak mungkin. KPK saja tidak mungkin tangkap orang hanya karena dia sholat. Ditangkap KPK pada saat latih. Kenapa? Karena dia rajin sholat 5 waktu. Tidak. Apalagi Allah. Maka saudaraku, ketika ada masalahmu, kenapa saya daftar dan lulus pegawai negeri? Perbaiki sholatmu. Kenapa saya sudah sekian tahun tidak diangkat-angkat kepala dinas? Perbaiki sholatmu. Pun kalau ada kau mau dan Allah tidak kasih, kau berarti apa yang kau minta tidak baik. Pak kesini baik sampai jamu bos. Ada yang sakit di sini, asam urat, sudah dokter kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Memang bukan dokter kasih sembuh kamu. Siapa yang sembuhkan penyakit kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dokter yang kasih sembuh manusia, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi buktinya, berapa banyak juga dokter yang sakit, bahkan tidak bisa obati dirinya sendiri. Makanya bapak-bapak, pakai sini sampai jatah. Saya kasih ke contoh, ini urusan dunia kecil. Ini Pak Bupati, beliau punya ajudan. Iya beliau, kona obi ajudan na, ajudan! Iya ajudangi, namo mati lu tapal lupa. Biar itu ada jalan kote. Iya puang. Kira-kira ada ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak. Ipaleteko. Coba, bagaimana hidup tidak susah? Ya, Bapak berdoa, ya Allah, perbaiki ekonomi. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, bahagiakan kami. Allah dengar itu doamu. Nang kali mana puangnya? Maka dari puangnya, hayya alal falah. Lo namai. Lo namai, walekko iram sapai, walekko iram lau. Lo namai. Itu artinya hayya alal falah. Meko, walekko. Tapi kalau Allah ya alal falah, apa kita bilang? Tunggu, engkau panggeli. Maka dipuangi urusan pada panggelimu. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Kalau sholat baik, kecil buat Allah kasih kalian apa yang. Saya sudah sholat Ustaz. Jangan cukup sampai di situ. Mari. Sholat jamaah. Alhamdulillah. Masjid kita cantik. Saya terpersona. Sholatullah. Ayo keras. Ala toha. Ayo keras. Sholatullah. Salamullah Habibillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, agatosi ro bahayana kode tamas sampaja. Hukumannya 1. Buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, 1 kali kau tinggalkan sholat, Allah hukum kalian 1 hari di neraka. Berapa yang disebut 1 hari di neraka? 1000 tahun dunia. Jadi kode mas sampaja subuh nak bos, sieso ko itu no ko neraka. Siage ya sieso, si 10 tahun lino. Jadi kalau 5 kali tidak sholat 1 hari semalam, 5000 tahun kalian dibakar api neraka. 5000? Ada di sini 150 tahun umurnya. Ada. 80 saja paling gagah mau kok.
Malilu no. Pembantumu kau kira istri. Iya. Ayo. Hati-hati. Pikirkan bagi mereka yang malas sholat. Nabi bersabda, as-salatu miftahul khair, as-salatu imanuddin, as-salatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan. Sholat itu kuncinya surga. Sholat itu tiang agama. Tidak ada sholat, tidak ada tiang agamamu. Tidak ada sholat, tidak ada kunci surgamu. Tidak ada sholat, tidak ada kunci kebaikanmu. Maka begitu kalian tidak sholat, Allah perlihatkan semua pahalamu. Das'at, ini puasa Ramadanmu. 40 tahun kau puasa. Ini hajimu 2 kali kau haji. Ini umrahmu 4 kali umroh. Ini kau punya sedekah. Ini kau bangun masjid. Ini silaturahmimu. Ini papa bukamu. Banyak amalmu. Kege goncina. Apa kuncinya? Sholat 5 waktu. Tidak ada. Allah berfirman, semua amalnya dihapus. Hati-hati kalau bapak tidak sholat. Gak gunana. Pertama kali bapak diperiksa ketika sudah masuk di kubur, bukan haji, bukan sedekah, bukan zakat. Pertama kali diperiksa di akhir di kubur nanti, sholatnya. Maka dia Nabi tak ya kau makasih sampai jannah, amala madecenna, iparis samanan nih. Kode nama kasih sampai jannah, amalana langsung dihapus, tidak ada gunanya. Hati-hati. Itulah sebabnya ketika orang mau sholat, malaikat berusaha menggagalkan karena sholat adalah kunci dari semua kebaikan. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang sudah rajin sholat, alhamdulillah. Tapi yang belum sholat, hati-hati. Kita juga yang sudah sholat, perbaiki lagi kualitasnya. Jangan sampai sholat 30 tahun sholat tapi masalah tidak mau berhenti dalam hidup. Kenapa? Karena kita main-main sholat. Allah. Ya kena buti. Ihdinas sirat. Ada orang sholat kayak tidak semangat. Pada tuh dia namandret. Kayak orang tidur. Allah. Itu ketemu Allah begitu. Ada juga yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Biga fagurku sampahnya makeju cilaka. Kau ketawa karena ku bayangkan dirimu sendiri. Oh, sholat kayak ditiup angin. Ada juga sholat standar samping. Pada cengi bos. Ada juga sholat kul-kul. Komas sampahnya lagi. Kul-kul tidak baca. Malas itu apa tuh? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya ini. Kenapa kau itu cepat sekali sholat? Tidak sampai 3 menit. Apa Nabi bilang? Ku hafal mi ustaz. Sudah lebih 10 tahun jadi ku hafal. Kalau soal hafal sholat, bilang kau saja Allahu Akbar. Tuhan bacaannya sama di kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tidak ada gunanya Isra Mi'raj begini kalau bapak belum memperbaiki sholat. Saya yakin saudara-saudaraku, orang wajo bagus agamanya, rajin sholatnya. Tapi mari perbaiki kualitas sholat kita. Baju jangan itu juga dipakai menjudi, itu dipakai mencuci, itu dipakai memasak, itu dipakai ke sawah, itu juga pakai tidur, itu dipakai ke toilet, pakai lagi sholat. Salah, tapi tidak, bukan salah, tapi membuktikan bapak tidak serius menghadap kepada Allah. Usaha kalau utama kita sampajak, selayar wajuta, khusus ketemu dengan Allah. Ada yang tanya saya, Ustaz, boleh itu sholat tidak pakai celana dalam? Bapak-bapak tanya begitu. Boleh, tapi bayangkan itu kalau ruku kok. Talit. Ya ketawa ini ibu-ibu, ini urusan laki-laki. Ya, mudah-mudahan selesai sholat, selesai Isra Mi'raj ini, mari perhatikan kualitas sholat kita. Yang kedua, selesai Isra Mi'raj ini jangan puas hanya dengan sholat 5 waktu.
baik sholat 5 waktunya, bagus sholat-sholat sunnahnya, baik tata cara pelaksanaan sholatnya. Jangan puas sampai di situ. Ayo hidupkan sholat jamaah. Alhamdulillah. Saya kemana-mana di Singkang ini Pak, di Wajo ini alhamdulillah. Selalu ramai masjid. Apalagi kalau subuh. Penuh Pak. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah pensiun. Yang muka-muka sakaratil maut seperti ini. Akhirnya sampainya subuh. Lomba batu. Iya. Anak muda, hidupkan jamaah masjid. Sebagai motivasi buat adik-adik sekalian. Ini Ustaz Dasat Latif. Sejarah perjalanan hidup saya tidak pernah sekolah pondok. Tidak pernah masuk hafiz. Tidak pernah hafal Quran. Saya SD, SMP, SMA. SMA ku jurusan fisika. S1, S2, S3 komunikasi. Saya ngajar di UNAS Sospol. Bayangkan, apa mata kuliah saya ajar? Teknik olah vokal. Apalagi saya ajar? Fotografi, cara memfoto. Apalagi saya ajar? Teknik lobby dan presentasi. Tapi alhamdulillah bisa jadi ustadz yang seperti Pak Bupati katakan sekarang, tidak ada kalah banyak penontonku di YouTube. Sekarang sudah lebih 200 juta. Nih. Apa sebabnya kira-kira? Ya, karena saya belajar di masjid. Saya tidak pernah pondok, tapi saya rajin ke masjid. Maka adik-adik sekalian, kalian yang masih nuntut ilmu, kalian yang masih mau mencari masa depan, membina masa depanmu, ayo hidup kau di masjid. Kalau kau urusi masjid, insya Allah Allah yang urus hidupmu. Kecil buat Allah kasih kau pegawai negeri, kecil buat Allah kasih kau rumah, kecil buat Allah kasih kau mobil. Dekati Allah, datang kau di masjid, sholat kau di masjid. Pernah ke penjara? Pernah? Lihat-lihat itu film-film di penjara. Susahnya itu masuk penjara. Itu penjara di Gunung Sari, Makassar. Baru Datsuki. Ada pengamannya situ. Polisi sama satpol. Security. Pintunya dijaga polisi. Masuk baru 5 meter jalan, pintu lagi. Pagarnya besi baja. Jalan lagi 10 meter, pintu lagi, besi baja lagi. 5 pintunya besi, baru bisa masuk ketemu penjara. Tapi meskipun susah begitu masuk penjara, banyaknya penghuninya di dalam. Penuh pol. Masjid tidak ada penjaganya. Buka 24 jam. Tapi kenapa masjid sepi? Itulah sebabnya adik-adik, kalau ada yang bilang susah masuk surga, salah kondi. Masuk sata masuk surga Ustaz, salah kok. Ya roh masuk saya mata neraka. Susah masuk surga, tidak. Yang susah masuk neraka. Kenapa bisa Ustaz? Judi. Bayar atau gratis? Bayar. Narkoba bayar atau gratis? Bayar. Berzina bayar atau tidak? Bayar. Korupsi? Ditangkap polisi. Semua itu pintu masuk neraka. Dibayar Pak. Berjamaah? Gratis. Puasa? Gratis. Ngaji? Gratis. Pengajian? Gratis. Zikir? Gratis. Naik haji? Kalau mampu. Mampu Pak kok. Dan itu semua mengantar kalian masuk ke dalam surga. Maka adik-adik sekalian, Bapak Ibu, ayo hidupkan sholat jamaah. Biasanya orang malas sholat jamaah kalau masjidnya tidak cantik. Penceramanya juga kadangkala neraka saja terus cerita. Mulai salam pertama sampai terakhir neraka saja cerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantakmu, digunting. Dia bilang anak udah jauh kubisik, bikin takut-takut. Ayo, maka alhamdulillah ada keluarga kita, handai tolan kita, si Jita, si Kampota bangun masjid yang cantik ini. Masya Allah Pak, kalau Bapak bangun masjid
Datang aja ke masjid itu sudah dilindungi. Di Padang Masar masuk 7 golongan dilindungi. Apalagi kalau bapak bangun masjid. Kalau bapak belum bisa bangun masjid, cara makmurkan masjid, datanglah sholat berjamaah di masjid. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang mau disampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Hikmah terpenting dari Isra Mi'raj ini, sholat. Dek gaga gunana poleki Imam Miraja tiap tahun. Selalu dengar ceramah, tapi sholat tak belum bagus, tidak ada gunanya. Pun kalau kita sudah sholat, mari tingkatkan kualitasnya, perbaiki rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kalaupun sudah lengkap semua rukun dan syaratnya, jangan puas sampai di situ. Mari lengkapi dengan datang sholat berjamaah di masjid. Bapak Ibu